Negara Siprus adalah sebuah negara pulau yang terletak di timur Laut Mediterania. Negara ini mempunyai wilayah yang tidak terlalu besar. Luas wilayahnya bahkan sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Banten yang ada di Indonesia. Negara Siprus terbagi menjadi dua wilayah administrasi utama, yaitu Siprus Selatan yang dikenal dengan Siprus Yunani dan Siprus Utara yang dikenal dengan sebutan Siprus Turki. Pembagian wilayah ini berdasarkan dari penduduk mereka yang merupakan keturunan orang-orang Yunani dan Turki. Lebih lengkap tentang negara Siprus, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Secara resmi negara ini disebut dengan Republik Siprus. Siprus merupakan sebuah negara pulau yang terletak di bagian timur Laut Mediterania atau Laut Tengah. Siprus juga merupakan pulau terbesar dan terpadat ketiga di Laut Mediterania. Negara ini berada di sebelah utara dari negara Mesir, Israel dan wilayah jalur Gaza Palestina, di barat Suriah dan Lebanon, tenggara negara Yunani dan di sebelah selatan negara Turki. Republik Siprus memiliki luas wilayah 9.251 km persegi dan dihuni oleh 1.189.265 jiwa. Penduduk dari negara ini terdiri dari dua kelompok etnis utama, yaitu Siprus Yunani dengan jumlah persentase sekitar 77% dan Siprus Turki dengan persentase 18%. Sisanya dari etnis lain seperti Armenia dan Maronit. Bahasa resmi dari negara Siprus adalah bahasa Yunani dan bahasa Turki. Bentuk pemerintahan negara ini adalah republik presidensial, di mana kepala negara dan pemerintahan dipilih melalui proses pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun. Konstitusi tahun 1960 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif independen, serta sistem check and balance yang kompleks, termasuk rasio pembagian kekuasaan tertimbang yang dirancang untuk melindungi kepentingan warga Siprus Turki. Eksekutif tersebut dipimpin oleh seorang presiden Siprus Yunani dan wakil presiden Siprus Turki, yang dipilih oleh komunitasnya masing-masing untuk masa jabatan 5 tahun dan masing-masing memiliki hak veto atas jenis undang-undang dan keputusan eksekutif tertentu. Kekuasaan legislatif terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat yang juga dipilih berdasarkan daftar pemilih yang terpisah. Pada tahun 1974, Siprus dibagi secara de facto ketika tentara Turki menduduki sepertiga bagian utara pulau itu. Siprus Turki kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1983 sebagai Republik Turki Siprus Utara, tetapi hanya diakui oleh Turki. Secara de jure, Republik Siprus memiliki kedaulatan atas semua wilayah pulau tersebut, termasuk wilayah perairan dan zona ekonomi eksklusif, dengan pengecualian area pangkalan yang tetap berada di bawah kendali Inggris menurut perjanjian London dan Zurich, yaitu wilayah Akrotiri dan Dekelia. Namun secara de facto Republik Siprus dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Republik Siprus yang terletak di selatan dan barat mencakup sekitar 59% dari wilayah pulau tersebut, dan wilayah Siprus Utara yang dikelola oleh Republik Turki Siprus Utara yang mencakup 34% dari luas pulau tersebut. Siprus merupakan salah satu tujuan utama wisata di wilayah Mediterania. Hal tersebut menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan bagi ekonomi di negara Siprus. Karena banyaknya turis dan investor asing, pasar sewa properti di negara ini telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, ekonomi Siprus juga mengandalkan pada ekspor produk pertanian seperti jeruk, kentang, anggur, dan tembakau. Sejarah Siprus. Posisi geografis Siprus telah menyebabkan Siprus dipengaruhi oleh peradaban Mediterania Timur yang berbeda selama ribuan tahun. Siprus telah dihuni oleh orang-orang Yunani sejak tahun 1400 sebelum Masehi. Wilayah ini juga telah menempati peran penting dalam mitologi Yunani sebagai tempat kelahiran dari Dewi Aphrodite dan Dewa Adonis. Wilayah ini kemudian dikuasai oleh Kekaisaran Assyria pada tahun 708 sebelum Masehi, lalu menjadi kekuasaan Persia pada 545 sebelum Masehi. Pulau tersebut kemudian ditaklukkan oleh Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi, dan pada tahun 395 Masehi, wilayah Siprus menjadi bagian dari Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium.
Pada tahun 1570 Masehi, serangan skala penuh dari pasukan Ottoman membawa pulau itu berada di bawah kekuasaan Ottoman. Ottoman yang berhasil menguasai wilayah tersebut kemudian menghapus sistem feodal yang sudah ada sebelumnya dan menerapkan sistem milet ke Siprus, di mana masyarakat non-muslim diperintah oleh otoritas agama mereka sendiri. Kepala gereja Siprus dinobatkan sebagai pemimpin populasi Siprus Yunani dan bertindak sebagai mediator antara orang Kristen Yunani dan otoritas Ottoman. Selama penguasaannya, pemerintah Ottoman terkadang bersikap acuh tak acuh terhadap wilayah tersebut. Terkadang juga menindas tergantung pada temperamen para sultan dan pejabat lokal wilayah tersebut. Hal itu kemudian menyebabkan wilayah Siprus mengalami penurunan ekonomi selama lebih dari 250 tahun. Pada tahun 1828, kepala negara pertama Yunani modern yaitu Ioannis Kapodistrias menyerukan penyatuan Siprus dengan Yunani. Hal tersebut kemudian memunculkan pemberontakan oleh Yunani dan Siprus Turki, namun tidak ada yang berhasil. Setelah Perang Rusia-Turki pada tahun 1878 dan Kongres Berlin melalui sebuah konvensi rahasia antara Ottoman dengan Kerajaan Inggris atau dikenal juga dengan nama Konvensi Siprus. Wilayah Siprus kemudian disewakan kepada Kerajaan Inggris dengan imbalan jaminan bahwa Inggris akan menggunakan pulau tersebut sebagai basis untuk melindungi Kekaisaran Ottoman dari kemungkinan agresi Rusia. Pada tahun 1914, Kerajaan Inggris secara sepihak mencaplok wilayah tersebut setelah menyatakan perang melawan Ottoman selama Perang Dunia Pertama. Lalu berdasarkan ketentuan Perjanjian Luzan pada tahun 1922 sampai tahun 1923, Republik Turki yang baru lahir melepaskan semua klaim dan hak atas wilayah Siprus, dan wilayah ini dijadikan sebagai wilayah koloni Kerajaan Inggris. Pada bulan Januari tahun 1950, Gereja Siprus menyelenggarakan referendum di bawah pengawasan ulama dan tanpa partisipasi Siprus Turki. Referendum tersebut menghasilkan 96% suara dari Siprus Yunani yang berpartisipasi mendukung adanya Enosis. Enosis adalah gerakan dari berbagai komunitas Yunani yang tinggal di luar Yunani untuk memasukkan wilayah yang mereka tempati ke dalam negara Yunani. Otonomi terbatas di bawah konstitusi Kerajaan Inggris diusulkan oleh pemerintah Inggris, namun usul tersebut mendapatkan penolakan. Pada tahun 1955, organisasi IOKA didirikan. IOKA adalah singkatan dari Ethniki Organosis Kyprian Agonisten. Organisasi ini merupakan organisasi bawah tanah Siprus Yunani yang berjuang untuk mengakhiri pemerintahan Inggris di Siprus dan bertujuan untuk bersatu dengan Yunani. Pada tahun yang sama, organisasi perlawanan Turki atau Türk Mukaveme Teşkilatı yang disingkat dengan TMT juga didirikan, yaitu sebuah organisasi oleh orang-orang Siprus Turki pro-Taksim atau partisi. Tujuan dari organisasi ini adalah mendukung pembagian Pulau Siprus menjadi bagian Yunani dan Turki. Pada bulan Februari tahun 1959 diadakanlah Perjanjian London dan Zurich. Perjanjian yang digelar di Lancaster House London ini dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu Turki, Yunani, Inggris, dan para pemimpin komunitas Siprus. Melalui perjanjian tersebut, sebuah konstitusi dirancang dan disepakati bersama dengan dua perjanjian aliansi dan jaminan lebih lanjut di Zurich. Siprus diproklamirkan sebagai negara merdeka pada tanggal 16 Agustus tahun 1960. Konstitusi 1960 menetapkan bentuk pembagian kekuasaan atau pemerintah konsesiasional, di mana konsesi dibuat untuk minoritas Siprus Turki, termasuk sebagai persyaratan bahwa wakil presiden dan setidaknya 30% anggota parlemen adalah orang Siprus Turki. Salah satu pasal dalam konstitusi adalah pembentukan kota praja lokal yang terpisah, sehingga Siprus Yunani dan Siprus Turki dapat mengelola kota madya mereka sendiri. Pada bulan Desember tahun 1963, kekerasan antar komune meletus. Peristiwa tersebut dikenal juga dengan nama Natal berdarah atau Bloody Christmas. Kekerasan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak. Dilaporkan 364 jiwa warga Siprus Turki meninggal dan 174 jiwa dari warga Siprus Yunani. Konflik internal yang berubah menjadi pertempuran bersenjata yang sengit antara dua komunitas di pulau tersebut mendorong PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pada tahun 1964. Pada tanggal 15 Juli tahun 1974, kaum nasionalis Siprus Yunani melakukan kudeta militer dengan dukungan dari junta militer di Yunani dengan tujuan untuk menyatukan wilayah Siprus dengan Yunani.
Menanggapi kudeta pada tanggal 20 Juli, tentara Turki menyerbu ke wilayah tersebut dengan alasan hak untuk campur tangan guna memulihkan tatanan konstitusional dari Perjanjian Jaminan tahun 1960. Alasan tersebut mendapat penolakan dari PBB dan komunitas internasional. 3 hari kemudian perjanjian gencatan senjata disepakati. Namun pasukan Turki tetap bertahan di wilayah tersebut setelah gencatan senjata yang mengakibatkan pembagian wilayah Siprus. Tahun-tahun berikutnya kekerasan antar komune, kudeta dan invasi menyebabkan ribuan orang Siprus mengungsi. Pada tahun 1983 pemimpin Siprus Turki memproklamasikan Republik Turki Siprus Utara yang hanya mendapat pengakuan oleh negara Turki. Siprus Utara dianggap oleh komunitas internasional sebagai bagian dari Republik Siprus. Itulah ringkasan tentang sejarah dari negara Siprus. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Siprus. Ada beberapa versi tentang arti di balik nama Siprus. Ada yang mengatakan bahwa Siprus diambil dari nama Raja Kipros, raja yang mendirikan wilayah Salamina ketika dia diasingkan dari Perang Troya. Versi lain menyebutkan nama Siprus berasal dari kata Kipros yang merupakan nama Yunani untuk tanaman henna. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa nama Siprus diambil dari legenda Yunani tentang Dewi Aphrodite yang tengah hamil. Kata Siprus berasal dari kata kerja Kyprizo yang artinya saya mekar. Versi yang paling banyak digunakan adalah nama Siprus diambil dari frasa Ais Cyprum dari bahasa Latin klasik yang berarti logam Siprus. Frasa tersebut kemudian disingkat menjadi Suprum. Di balik banyaknya versi tentang penamaan Siprus, setiap versinya memiliki cerita kuno mereka sendiri. Bendera Republik Siprus mulai digunakan sejak 16 Agustus tahun 1960. Desain bendera sengaja menggunakan simbol damai dan netral dalam upaya untuk menunjukkan harmoni antara komunitas Yunani dan Turki. Desain bendera menampilkan bentuk dari seluruh wilayah negara dengan 2 cabang zaitun di bawahnya. Warna oranye pada siluet pulau melambangkan deposit tembaga di pulau tersebut. Dan gambar 2 cabang zaitun adalah simbol perdamaian antara 2 komunitas pulau. Warna putih yang menjadi latar bendera juga disimbolkan sebagai simbol perdamaian lainnya. Siprus adalah salah satu dari 2 negara di dunia yang menggunakan gambar atau peta wilayahnya sebagai desain bendera. Negara lain yang menggunakan desain serupa adalah negara Kosovo. Dalam hal agama, mayoritas Siprus Yunani mengidentifikasikan diri mereka sebagai Ortodoks Timur, sedangkan sebagian besar Siprus Turki adalah penganut Islam Sunni. Presentase keduanya dalam negara tersebut adalah 78% Ortodoks Timur dan 20% Islam Sunni. Meskipun wilayahnya terbagi menjadi 2 etnis utama yang tidak sepaham, Siprus merupakan salah satu negara dengan tingkat kejahatan yang rendah dan angka harapan hidup untuk orang-orang Siprus termasuk tinggi dengan usia rata-rata 79 tahun. Ibu kota dari negara Siprus berada di kota Nikosia, kota yang juga merupakan kota terbesar di negara Siprus. Kota ini sudah dihuni selama 4.500 tahun dan menjadi ibu kota Siprus sejak abad ke-10. Nikosia adalah ibu kota paling tenggara dari semua negara anggota Uni Eropa. Secara de facto, wilayah Siprus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Republik Turki Siprus Utara dan Republik Siprus. Dan kota Nikosia adalah satu-satunya ibu kota di dunia yang terbagi antara 2 negara. Secara geopolitik, negara pulau ini dibagi lagi menjadi 4 segmen utama, yaitu Republik Siprus atau Siprus Selatan yang menempati sekitar 59,74% dari keseluruhan wilayah. Republik Turki Siprus atau Siprus Utara menempati 34,85% wilayah. Wilayah Green Line atau zona penyangga PBB yang memisahkan kedua wilayah tersebut dan mencakup 2,6% dari wilayah negara pulau tersebut. Dan yang terakhir adalah wilayah zona pangkalan di bawah kedaulatan Inggris yang berada di Akrotiri dan Dehelia yang terletak di kedua bagian utara dan selatan dan mencakup 2,74% wilayah negara. Siprus bergabung menjadi negara anggota Uni Eropa pada tahun 2004 dan kemudian mengadopsi euro sebagai mata uang resmi negara mereka. 1 euro jika dikonversi ke mata uang kita adalah sekitar 17.354 rupiah.
Siprus merdeka dari kerajaan Inggris pada tanggal 16 Agustus tahun 1960. Namun mereka merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Mitologi Yunani mengatakan bahwa Siprus adalah tempat lahirnya Dewi Aphrodite yang dikenal sebagai Dewi Cinta. Wilayah ini juga dikenal sebagai taman bermain para dewa-dewa Yunani. Iklim Mediterania yang cukup hangat dan wilayah Siprus yang menerima rata-rata 40 hari curah hujan setiap tahunnya menjadikan negara ini sebagai salah satu tujuan utama wisata di Mediterania. Selama lebih dari 1 dekade, pantai-pantai di negara Siprus telah dinyatakan sebagai pantai paling bersih dari seluruh negara-negara Eropa. Pada tahun 2016, ada sekitar 64 pantai di wilayah ini yang menerima sertifikasi bendera biru yang menunjukkan kebersihan dan keamanan. Beberapa pantai yang terkenal di negara ini adalah Pantai Nisi yang terletak di Ayia Napa, Pantai Makronissos di Ayia Napa, Pantai Coral Bay di Paphos, Pantai Victory Bay di Protaras, Teluk Konos yang terletak di antara Ayia Napa dan Protaras, Pantai Blue Lagoon di Paphos, serta Petra Tauromio atau dikenal juga dengan nama Aphrodite's Rock yang terletak antara Paphos dan Limassol. Semuanya adalah pantai-pantai yang terkenal dan menjadi unggulan negara Siprus karena pemandangan alamnya yang indah. Wilayah Siprus pernah disebut sebagai Ophiucha yang berarti tempat tinggal ular, karena jumlah ular yang sangat banyak di wilayah tersebut. Diceritakan sebuah kapal yang berisi kucing dikirimkan ke pulau tersebut oleh Saint Helena dengan tujuan untuk memakan ular-ular di pulau tersebut. Itulah kenapa jumlah populasi kucing di Siprus sangat banyak. Sisa-sisa kucing peliharaan ditemukan di Siprus. Pada tahun 2004, arkeolog menemukan sisa-sisa kucing berusia 8 bulan terkubur bersama tubuh manusia di salah satu situs Neolitik di Siprus. Kuburan tersebut diperkirakan berusia 9.500 tahun atau sejak tahun 7.500 sebelum Masehi. Parfum tertua di dunia juga pernah ditemukan di negara Siprus. Pada tahun 2007, sekelompok arkeolog dari Italia menemukan parfum yang berusia lebih dari 4.000 tahun di wilayah Pyrgos. Parfum tersebut berupa campuran dari lavender, rosemary, bay, pinus, almond, bergamot, dan beberapa bahan yang lain. Selain itu, beberapa sumur air tertua di dunia juga ditemukan di wilayah Siprus. Cyprus Mouflon adalah nama dari jenis domba yang langka yang hanya bisa ditemukan di Siprus dan tidak ada di tempat lain di dunia. Dikatakan domba ini berasal dari domba liar Asia yang dibawa ke Siprus pada zaman prasejarah sekitar 9.000 sampai 8.000 sebelum Masehi. Kirokisia adalah pemukiman Neolitikum yang terkenal sebagai salah satu situs prasejarah terpenting dan paling terpelihara di Mediterania Timur. Situs Kirokisia juga ditetapkan sebagai salah satu situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Seluruh wilayah kota Paphos ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena terdapat reruntuhan kuno di wilayah tersebut. Selain itu, Paphos juga terpilih sebagai ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun 2017. Itulah sejarah dan fakta dari negara Siprus, sebuah negara kecil di Laut Mediterania yang wilayahnya terbagi menjadi 2, menjadikan Siprus sebagai salah satu negara dengan keunikan tersendiri. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.